Semuanya di mute dulu nih ya. Oke. Nah, silakan Pak Pata. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam rangka menambah khazanah keilmuan, menambah khazanah pengetahuan. Dan pada hari ini alhamdulillah Pak dosen kita ini Pak Sulaiman bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengisi materi tentang pemikiran dari salah satu guru bangsa yaitu Hos Cokroaminoto. Ya sekedar mukhodimah saja dari saya sebelum kita memulai, nanti akan pemaparan akan disampaikan oleh Pak Sulaiman bahwa Hos Cokroaminoto ini merupakan raja Jawa tanpa mahkota yang kita kenalnya, yang mana Hos Cokroaminoto juga salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin bangsa. Barangkali berangkat dari pemikirannya pula melahirkan berbagai macam ideologi bangsa. Pada saat itu rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu. Ada Samaun, ada Muso, ya ada Kartosuwiryo, ada Soekarno dan yang lain sebagainya. Yang mana setelah itu mereka membuat warna-warni dalam pergerakan di Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya tadi. Untuk lebih jelas dan lebih kita dapat pahami, kepada Pak Sulaiman dipersilakan untuk menyampaikan materi. Ya, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Ya, baik, Bung Fatah, kawan saya yang membuat saya bersedia. Kalau bukan Bung Fatah mungkin saya mikir 2 kali. Ini kedekatan saya dengan Bung Fatah luar biasa, seperti bernostalgia ya Pak. Ya, siap. Rekan-rekan semua, ada kawan saya juga, ada teman seangkatan, ada para aktivis mahasiswa yang sore ini kita bersatu untuk sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mendiskursuskan kajian yang cukup immortal gitu ya, tentang tokoh sejarah yang, mengapa saya katakan immortal, karena kalau kita mau bicara konteks keindonesiaan maka embrio pemikiran yang harus kita gali ya tokoh ini. Kira-kira preambelnya begitu. Maka ketika saya diminta oleh Bung Fatah untuk bicara tentang pemikiran Haji Umar Said Cokroaminoto, saya mulai membaca ulang dan sekurang-kurangnya hasil bacaan saya itu ya saya buat judul yang mudah-mudahan seksi, yaitu menggali pemikiran Hos Cokroaminoto, guru bangsa dan raja tanpa mahkota. 2 diksi ini ya, guru bangsa dan raja tanpa mahkota, itu memiliki wilayah kajian sejarah yang cukup panjang dan serius. Sehingga kalau kita ingin sama-sama mengkaji, memahami, maka saya harap kita semua melepaskan jubah, ya, jubah emosional, jubah ideologis, ataupun bahkan yang lebih ekstrim jubah keagamaan kita. Mengapa saya katakan kita harus melepas jubah tersebut? Karena ini tokoh yang kontroversial, tapi melahirkan sosok-sosok besar dalam konteks kemasyarakatan dan keindonesiaan kita. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi, rekan-rekan semua, saudaraku semua, saya sengaja ya membuka slide-nya dengan gambar yang immortal ini juga. Di situ ada Soekarno, ada Marijan Kartosuwiryo, dan ada Muso. Tentu kita sama-sama memahami dari gambar ini, itu secara semiotik di dalam gambar ada makna yang tersirat dan cukup jelas bahwa Cokroaminoto ya ada di balik pemikiran, dan Cokroaminoto berhasil menghidupkan
ketiga pemikir tokoh besar ini. Ketiga tokoh pemikir besar ini itu dilahirkan di era yang penuh dengan penyiksaan gitu. Di era yang penuh dengan penjajahan dan penderitaan. Tetapi mengapa ketiga tokoh besar ini justru memiliki jalan yang ditempuh berbeda-beda? Dan akhirnya ketiga tokoh ini melahirkan tiga ideologi yang berbeda. Tiga ideologi itu belum kita bahas. Kita mau memulai mengapa Haji Omar Said Tjokroaminoto ya, berhasil menghidupkan jiwanya dan pikirannya di zaman yang sangat dipentingkan dan dibutuhkan oleh bangsa kita di tahun-tahun dekade tahun 1920-an. Itu kita tahu sebagai subject matter lahirnya gerakan kebangsaan oleh para kaum elit modern. Dalam buku Robert Van Mill, elit modern ini lahir atas dua gagasan penting, yaitu dia terlahir dari kaum terdidik, sekaligus dia terlahir sebagai kaum yang tercerahkan. Maka bukan hanya isi kepalanya yang terdidik, tapi batinnya, kolbunya itu tercerahkan. Itulah pantulan dari mengapa bangsa kita mampu mencapai sebuah cita-cita luhur, yaitu kemerdekaan. Kalau tidak ada elit modern ini, mungkin saja kemerdekaan kita, kalau belajar sejarah boleh berspekulasi, kemerdekaan kita tidak di tanggal 17 Agustus 45. Sekarang kita lihat sejauh mana pemikirannya itu bisa mengubah tiga tokoh tadi. Ini rekan-rekan semua, saudaraku semua, gitu ya. Jadi Haji Omar Said Tjokroaminoto adalah seorang pemimpin gerakan yang tendensinya kepada keislaman. Dia bergerak ya, underground dari bawah bersama dengan Haji Saman Hudi. Walaupun kita sama-sama tahu dan mari saling meng-cross check, ketika Haji Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam di Surakarta, di Solo, itu hanyalah syarikat yang mengumpulkan banyak pedagang batik dari sekitar Pekalongan dan Solo saja. Tapi itu adalah motif lahirnya sebuah gerakan yang diinisiasi oleh keinginan kemerdekaan sesungguhnya. Kenapa? Dalam tafsir sejarah misalnya, di dalam buku Robert Van Mill, kita sama-sama tahu ketika Hindia Belanda atau Indonesia dalam masa penjajahan, itu tidak ada ruang yang cukup lebar untuk mengekspresikan pemikiran. Berbagai pemikiran itu digencet, berbagai pemikiran itu dikerangkeng, ya, atau terjadi subversif dari pemerintah kolonial untuk mengekang agar supaya ya negeri yang dijajahnya ini tidak bergerak. Yang paling bahaya bukan bergerak fisik, tapi bergerak pikiran. Lah pemerintah kolonial ya mencerna itu dengan sangat tajam. Dia punya berbagai data yang akurat tentang betapa negeri yang dijajahnya ini ya banyak orang-orang dan generasi yang memberontak atas nama kemerdekaan. Kita sama-sama tahu ketika Aceh ya, diselusupi oleh siapa itu yang mengkaji, saya lupa itu, oleh pemerintah kolonial ya, menyusupkan seseorang yang ingin mencari tahu ya agar supaya Minangkabau dan Aceh itu tidak bergerak dari segi pemikiran maupun dari segi pergerakan fisik, kira-kira gitu. Nah, sehingga saudara di era tahun 1900 gitu, sebagaimana yang tercantum ya, dalam buku George McTurnan Cahin menyebutkan secara apik, Cahin menjelaskan secara deskriptif bahwa
tahun-tahun itu muncul tokoh-tokoh yang akibat membaca gitu ya, membaca pikiran-pikiran yang berkembang di Eropa. Pikiran-pikiran itu kemudian diterjemahkan dalam buku-buku dan dikonsumsi oleh generasi yang usianya masih 18, 19, 20 tahun. Nanti generasi itu kita akan bahas di sini. Mereka sudah membaca dengan bebas. Tidak ada buku yang dilarang atau dibakar. Itu mengerikan sekali jika sebuah bangsa ya melarang generasinya membaca buku dan seterusnya. Sehingga pikiran-pikiran dari barat dan dari timur itu masuk secara leluasa dan bebas. Tapi bukan tanpa tafsir. Karena bangsa kita ini ya dengan segala kepandaiannya itu sudah memiliki modal sosial yang penting atau sosial kapital yang cukup mapan dalam memahami pikiran-pikiran dari luar. Bukan tidak ada filter, sudah difilter. Sehingga Cokro masuk ke dalam kubangan bacaan yang membuat dan mendireksi dirinya dengan pandangan yang kokoh, ya, yaitu tentang Islam dan sosialisme. Nah, dari sekian banyak artikel yang pernah ditulis Cokro, ada 2 judul yang penting mencuri perhatian kita, yaitu apakah sosialisme itu dan sosialisme berdasar Islam itu seperti apa. 2 tulisan ini dimuat di surat kabar resmi milik Syarikat Islam, yaitu nama surat kabarnya Utusan Hindia yang terbit perdana tahun 1 Januari 1913. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa sosialisme memang menjadi isme yang menakutkan setelah tragedi 1965 atau sebelum itu, ketika tragedi 1948 atau sebelum itu juga, yaitu ketika 1925. Ada pemalsuan sejarah, ya. Dalam hal ini falsification-nya mengarah kepada doktrinasi yang membuat masyarakat itu harus menjauh dan takut terhadap sosialisme. Sesungguhnya, menurut Cokro, Islam itu berkembang dengan peradabannya, Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah, itu ya sebelum itu juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, oleh Cokro dikatakan, tidak mungkin 27 tahun Islam itu bisa berkelana, ya, bisa membuat daulah dan kerajaan pemerintahan di luar negeri Arab, misalnya di Andalusia. Itu karena dikembangkan oleh paham sosialis. Ini dalam praktek sejarahnya ya. Saya harap tidak perlu kekhawatiran dengan paham ini. Jadi sosialis yang dimaksud oleh Cokro adalah ya Islam itu selain dia vertikal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus horizontal, yang artinya adalah hubungannya dengan sesama manusia. Itulah takdir terhadap manusia bahwa di dalam dirinya selain sebagai manusia individual, manusia komunal dan juga manusia sosialis, dia harus meletakkan bahunya untuk kepentingan banyak orang. Ya, itu yang dimaksud Cokro. Kita lanjut. Nah, Cokro yang merumuskan konsepsi sosialisme Islam, itu bagi Cokro prinsipnya adalah semua untuk satu. Atau satu untuk semua. Nah, ini kan mirip dengan sarannya Karl Marx gitu ya. Marx dan Lenin menginginkan bahwa dunia itu tidak ada borjuis, tidak juga ada proletar. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Satu rasa, satu kata, kira-kira begitu. Nah, ini kan menjadi apologia gitu, menjadi angan-angan yang tidak mungkin dicetuskan oleh dunia kita kekinian. Tidak mungkin kaum borjuis atau kaum menengah ke atas, kaum pemilik kekayaan yang luar biasa itu
bisa merasakan penderitaan orang-orang proletar atau kaum buruh tani dan seterusnya. Bagi Cokro, kalau dunia diciptakan ya dengan prinsip sosialisme yang mengagungkan semua untuk satu atau satu untuk semua, maka ini kan konsep yang diimpi-impikan oleh para pemimpin dunia. Nah, Cokro berani menawarkan pemikiran itu semata-mata untuk keberlangsungan generasi bangsanya, sekalipun dia wafat tahun 1934. Jadi tidak ada kaum kaya, tidak ada kaum miskin, tidak ada borjuis, tidak ada proletar. Nah ini filsafatnya Karl Marx, filsafat materialisme historis yang di mana benda semua datang dari benda untuk benda dan kembali ke benda. Bagi Cokro, sosialisme Islam itu bukan benda, tapi sosialisme Islam itu dari Tuhan untuk Tuhan dan kembali ke Tuhan atau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemikiran sosialismenya Cokro itu tidak memungkiri ketuhanan, kira-kira begitu. Maka Cokro mengatakan cara hidup yang hendak mempertunjukkan kepada kita bahwa kita adalah memikul tanggung jawab atas perbuatan kita satu sama lain. Wah, ini konsep egaliter. Jadi kalau di bulan Ramadan ini kaum borjuis gitu ya turun tangan, misalnya kaum borjuis di Jakarta ada 2% gitu, yang pendapatannya itu atau standby loan-nya itu di angka 10 M ke atas, dia turun tangan misalnya. Maka saya pikir tidak ada itu yang kelaparan ya akibat pandemi COVID-19 ini. Kira-kira begitu. Kita lanjutkan. Nah ini sosialisme dengan prinsip ketuhanan. Prinsip sosialisme menurut Cokroaminoto merupakan salah satu kunci kejayaan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Ia membagi sosialisme Islam menjadi 3 anasir. Nah, Cokro membagi menjadi 3 anasir atau 3 tipologi. Yang pertama adalah prinsip kemerdekaan. Tidak mungkin dunia yang dicita-citakan, dunia yang imajiner itu, yang satu untuk semua, semua untuk satu, tidak mungkin bisa dicapai kecuali negeri itu sudah merdeka. Ini kan sama nih 3 anasir ini dengan spirit revolusi Prancis. Kira-kira begitu. Liberty, equality, dan fraternity. Tapi bagi Cokro, kemerdekaan adalah jembatan emas yang kemudian ini digunakan, diksi ini digunakan oleh Soekarno. Jembatan emas untuk membangun sebuah peradaban setelah kita melintasi jembatan itu. Maka sesungguhnya sosialisme Islam ini akan bisa dihidupkan ketika jembatan itu telah kita bangun bersama-sama dan kita mampu melintasinya. Apa makna jembatan itu? Adalah kemerdekaan. Kira-kira begitu. Yang kedua persamaan. Bayangkan saudara, dari populasi dunia, dari angka 4 miliar manusia, itu 1,5 miliarnya itu umat muslim di angka-angka sekarang. Sebelumnya 2M, setengahnya, kira-kira begitu. Tapi bagaimana mungkin negeri yang paling miskin juga negeri muslim? Ini tidak ada persamaan menurut saya. Dan itu yang dicita-citakan oleh Cokro. Bahwa kemudian kita berharap dari tiap-tiap negeri itu lahir ya pemikiran yang berbeda, bukan soal. Yang terpenting adalah rasa persamaan, senasib, sepenanggungan itu yang dipikul bersama-sama. Inilah hakikat ya, hakikat dan itikat dari Cokro untuk tetap menghidupkan ruh dan cita-citanya itu bahwa sebuah negara tidak mungkin bisa merdeka atau setelah merdeka tidak mungkin bisa mempertahankannya tanpa mempertimbangkan persamaan di dalam warga negaranya. Yang ketiga, persaudaraan. Nah, penting bagi saya, saudara semuanya, rekan-rekan saya, bahwa persaudaraan atau dalam konteks Islam ini disebut ukhuwah, gitu ya.
itu menjadi kanopi suci. Dalam buku Peter Elberger, ya, The Sacred Canopy, dikatakan bahwa kanopi suci itu adalah agama. Karena kanopi suci itu adalah agama, sehingga ya, orang tidak ada yang lapar dengan beragama. Orang tidak ada yang kesusahan dengan beragama. Orang tidak ada yang bertikai dengan agama. Dan orang tidak ada yang berprasangka dengan agama. Nah, ini yang dikritik oleh Cokro. Mengkritik siapa Cokro? Mengkritik Karl Marx. Kata Karl Marx kan agama itu candu. Ya. Agama candu yang dimaksud Karl Marx itu karena kita harus sama-sama memahami filsafat yang dikembangkan oleh Marx adalah materialisme historis. Semuanya bersifat kebendaan dan agama itu kan bukan benda. Dia berada pada tataran ukhrawi kira-kira keyakinan. Sehingga Marx mengatakan agama candu. Nggak ada orang yang bisa sukses dengan agama kira-kira begitu. Tapi saudara, dalam pandangan Cokro, dalam buku Amels, dikatakan bahwa ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan kaum muslim itu sesungguhnya bukan isapan jempol. Dia harus benar-benar mengikuti ya, apa yang telah menjadi piagam Madinah. Bahkan dia harus dengan lapang membuka dadanya untuk toleran sekalipun dia tidak atau beda beragama. Ini tingkat persaudaraan yang bersifat marifat menurut saya. Nah, selanjutnya. Nah, kritik Cokro seperti itu terhadap Marx. Ya. Karena waktunya harus benar-benar split. Cokro mengkritik bahwa pemikiran Marx itu tadi yang saya katakan, agama adalah candu bagi masyarakat. Banyakkan itu. Jadi orang yang membaca buku Marx gitu ya. Itu kan pikiran-pikiran Marx sangat seksi. Ya, dia bisa menyasar ke ranah ekonomi. Karena memang dia ditopang oleh keinginan ekonomi itu. Sama rata, sama rasa kira-kira. Dia juga bisa menyasar ke pikiran-pikiran ideologis. Bahkan dia bisa menyasar ke pikiran-pikiran ketuhanan misalnya. Menurut Marx, agama sebagai candu itu menakutkan. Misalnya begini, dalam buku Tom Nichols, The Death of Expertise, matinya kepakaran. Lah sekarang kita banyak menyaksikan orang tiba-tiba menjadi ahli agama di media sosial yang kita tidak pernah tahu riwayat tentang keahlian dia. Tiba-tiba orang menjadi pakar atau sejarawan. Nah, sehingga bagi Tom Nichols di abad post-truth gitu ya, pasca kebenaran, pakar tidak lagi menjadi kendi yang dihampiri oleh gayung. Pakar tidak lagi keberadaannya dianggap ada oleh masyarakat. Nah, itulah the death, matinya kepakaran. Sehingga ya orang beragama tidak berdasarkan perspektif yang sesungguhnya dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia bisa melejit, bisa viral dalam sehari ketika memodifikasi ayat misalnya. Kita tahu itu misalnya. Nah, ini pandangan Marx. Tapi bagi Cokro, ia tidak sepenuhnya setuju ajaran materialisme historis yang Marx itu, yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari benda, oleh benda, dan kembali ke benda. Nah, sosialisme dalam Islam yang menurut Cokro tidak akan pernah memungkiri keberadaan Tuhan. Gitu. Karena manusia dan bumi dan seluruh isinya itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali ke Tuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, dari mana Cokro bisa memadukan dan meramu pikiran seperti ini? Tentu saja dari bacaan dan pengalaman empiris yang membuat dirinya kokoh melihat dan menganalisa sebuah problem. Sehingga
Cokro tidak sepenuhnya mengcopy paste gitu ya, mendeklarasikan dirinya ada di balik Marx atau ada di balik Engels atau ada di balik Lenin. Dia punya perspektif yang cukup utuh untuk dipertanyakan tentang konsepsinya itu. Nah, sampai situlah ya, dari pemikiran yang besar itu, Cokro telah lama sesungguhnya mencetuskan ide awal kemerdekaan, Jabestel. Bagi Cokro tadi, kemerdekaan adalah jembatan emas untuk membangun sebuah kebudayaan dan peradaban dalam masyarakat atau negeri yang melewatinya. Tidak peduli negeri itu tidak punya pakar ekonomi, tidak peduli negeri itu tidak punya pakar tata negara, tidak peduli negeri itu kacau balau misalnya. Tapi dia harus membangun jembatan kemerdekaan dulu. Setelah dia melintasi, baru negeri itu menyusun satu persatu keinginan yang sesungguhnya. Nah, itu kan sama perdebatan yang terjadi. Ketika Indonesia ingin memproklamasikan kemerdekaan, lalu orang-orang bertanya, apa dasar negara kita? Belum ada dasar negara kita ketika 17 Agustus itu. Dasar negara itu setelah kemerdekaan 1 hari, 18 Agustus. Sehingga melintasi aja jembatannya dulu. Baru memikirkan segalanya. Dalam buku Soekarno, di bawah bendera revolusi, di bab pertama, Soekarno menulis tuh. Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Menurut Soekarno, sebuah negeri yang memimpikan kemerdekaan sesungguhnya itu tidak akan merdeka. Dia takut merdeka karena tidak punya dasar negara. Dia takut merdeka karena tidak punya presiden, dan seterusnya. Bagi Soekarno itu sama saja seperti petani yang ingin menikah, tapi nggak punya kasur. Jadi dia akan menikah kalau punya kasur. Kira-kira begitu. Ya nggak jadi pernikahan itu. Kira-kira begitu. Sehingga ya, Cokro sebagai pemimpin besar Syarikat Islam yang nanti bermetamorfosa menjadi partai, nah ini udah kelihatan nanti. Menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII. Itu sebelumnya Cokro menginginkan kemerdekaan agar supaya ya kita ini harus lepas dari belenggu penjajahan. Tidak mungkin kehidupan masyarakat Indonesia menurut Cokro dalam buku Islam dan Sosialisme yang terbit tahun 1963 itu. Tidak mungkin hal-hal yang bersifat masyarakat, sosial, dan seterusnya diatur oleh kolonial. Tidak ada ruang bergerak bebas menurut Cokro. Sehingga gagasan kemerdekaan ini ketika dia mengorasikannya ya, pada tanggal 17 Juni 1916 di Bandung. Itu Cokro kan mengajak Soekarno. Nah, kalau teman-teman semua, kalau saudara-saudara semua pernah menonton film yang dibintangi oleh Reza Rahardian, walaupun menurut saya itu film anti klimaks, menyedihkan. Tokoh bangsa, guru bangsa, ya, Cokroaminoto diperankan dengan sangat menyedihkan, gitu, anti klimaks sekali. Itu dalam adegan itu Soekarno selalu mengikuti Cokro ketika Cokro berorasi. Sayang ya, kita tidak memiliki arsip yang valid untuk suara Cokroaminoto ketika orasi. Kalau suara Soekarno masih valid, masih banyak sekali. Itu dalam buku Amels ya, Cokro ketika orasi itu sama kuatnya. Maka dia disebut juga sebagai singa podium. Tidak heran kalau Soekarno juga adalah titisannya dia ketika menyampaikan orasi di depan publik dan masyarakat.
Nah, Soekarno merekam betul cita-citanya Cokro tentang kemerdekaan. Nah, inilah yang tadi disebut oleh Bung Fatta bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda bahkan menjulukinya the Ongekronde van Java atau Raja Jawa tanpa mahkota. Kenapa dia disebut Raja Jawa? Memang secara genealogi dia dilahirkan dari keturunan ningrat, dari keturunan bangsawan. Kakeknya itu Wedana. Wedana itu bupati di sekitar Jawa Tengah. Dan dia pernah sekolah di Ospia. Ospia itu sekolah untuk Amtenar. Amtenar itu bakal calon PNS, kira-kira gitu. Nah, sehingga dari riwayat dia sekolah dan riwayat genealogi keluarganya, Cokro ini ningrat. Dan Cokro ini bukan abangan, kira-kira begitu, bukan kaum bawah. Tapi dia sedikit tokoh yang lari dari takdir. Seperti Diponegoro yang keturunan ningrat tapi lari dari takdir dan dia tidak mau jadi raja misalnya. Tapi bukan itu yang disebut raja tanpa mahkota, Raja Jawa tanpa mahkota. Dia melahirkan banyak pemikir bangsa. Dalam buku Sartono Kartodirjo, ini yang disebut Ratu Adil. Seorang yang akan membawa kedaulatan bagi negerinya. Kira-kira begitu. Kalau teman-teman mahasiswa yang senang Naruto, kira-kira begitu. Ini orang yang diramalkan oleh petapa katak. Kira-kira begitu. Gurunya guru, ya sebut saja dia Jiraya. Kira-kira begitu. Sehingga, saudara, Cokroaminoto tidak memungkiri siapa dirinya, tapi dia berkontemplasi bagaimana mungkin dirinya itu bisa memberikan secercah dan cahaya bagi bangsanya. Maka dia melepaskan itu jubah kebangsawanannya. Kira-kira begitu. Nah, dari proses itulah, saya pernah ke museumnya, pernah ke rumahnya. Ini foto saya ini, Bung Fatta dan teman-teman. Jadi sekarang sudah menjadi cagar budaya oleh Bu Risma belum lama ya. Jadi rumah Cokro itu ada di Gang Peneleh. Tidak terlalu jauh dari Siola atau pusat kota Surabaya. Nah, di rumah yang sederhana inilah, rumah joglo, model joglo inilah, itu banyak generasi bangsa yang hilir mudik, nginep, ngekos, ya, datang untuk belajar, mengkaji politik, ideologi, agama, dan tentang negara terhadap pemikiran Cokroaminoto. Bahkan saya katakan dalam buku Cindy Adams, ya, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, ketika Soekarno pindah ke Surabaya, gitu ya, lah dia kan tinggal dan menetap di rumah ini. Ketika dia menetap dan sekolah, gitu ya, dia sebetulnya tidak enak hati kepada Cokro, sehingga dinikahkanlah itu anaknya Cokro yang bernama Utari. Cuma Soekarno usia 19 tahun, Utari baru 12 tahun. Soekarno pulang ya membawa buku-buku yang bersifat pemikiran dan cukup berat untuk dikaji. Utari sedang main karet. Lah ini tidak sejalan, tidak senapas dengan Soekarno. Sehingga Soekarno tidak terlalu lama atau bisa disebut ini nikah siri. Kira begitu. Nah, saudara, di dalam rumah ini banyak peninggalan. Misalnya, walaupun sudah banyak yang diubah dan dipugar, ini contoh ketika ya tokoh-tokoh bangsa menginap gitu, hanya disediakan tikar, tidur. Ini ada di atas ini lantai 2, loteng lebih tepatnya. Saya mengkonfirmasi kepada pihak museum, walaupun konfirmasinya absurd, gitu ya, tidak valid datanya, banyak yang sudah dimodifikasi. Nah, siapa saja yang ke sini? Itu dia. Ada Semaun, ada Muso, ada Alimin, ada Agus Salim, ada Bapak Pendidikan kita.
Ki Hajar Dewantara, ada Soekarno, bahkan Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Buya Hamka itu juga pernah ke sini. Jadi dari rumah ini, rumah yang luasnya tidak lebih dari 200 meter, tapi menciptakan impian Indonesia 2000 tahun lamanya untuk merdeka. Maka kita lihat ini. Nah, ini 3 murid ya, atau 3 kawan sparring partnernya Cokroaminoto dalam masa dia hidup di abad-abad dekade awal 1990-an. 1900. 3 murid, 3 gelombang ideologi. Bayangkan, ini kan Sekar Maji, Kartosuwiryo, ya rekan-rekan semua masih tahu, ya masih ingat pelajaran sejarah. Beliau ini yang men-trigger dan menginisiasi tentang negara Islam Indonesia. Bukan NII KW sekarang ya, bukan. Yang men-trigger DI, TII, Darul Islam Indonesia, Tentara Islam Indonesia. Sehingga dia yang mencetuskan logo yang tercatat ke PBB dan seterusnya. Kita tahu afiliasi ideologi Kartosuwiryo adalah Islam. Nah, yang di tengah siapa ini? Semaun. Lah Semaun sebelumnya adalah anggota dari Sarekat Islam. Itu Bung Irhas udah hatam banget itu. Nanti bisa diminta pandangannya. Jadi ketika Sarekat Islam itu bermetamorfosa gitu ya, menurut Semaun, Cokroaminoto itu lambat. Nah, ini kita pahami secara psikologinya Freud ini. Tentu saja golongan tua dan golongan muda itu nggak akan pernah ketemu pikirannya. Bagi Semaun, ya, Cokro itu lambat bergerak. Gitu. Nah, datanglah itu sosok yang bernama Sneflit dalam buku Ruth McVeigh, Kemunculan Komunisme di Indonesia. McVeigh mengatakan itu dengan sangat jernih dan datanya cukup akurat dibandingkan buku lain. Kata McVeigh bahwa semua negara, semua negeri sedang dalam situasi yang membingungkan dan menyedihkan, di mana kapitalisme ya mencengkram dan menjadi kolonialisme terhadap negeri-negeri jajahannya. Maka gerakan untuk melawan imperialisme itu harus kita pahami dengan cara-cara yang sangat radikal, bahkan dengan cara-cara yang separatis. Misalnya. Yaitu Sneflit dengan pikirannya mampu merayu orang-orang muda yang ada di SI. Salah satunya Semaun, Darsono. Yang keduanya nanti akan akan pisah ranjang dengan Sarekat Islam, yaitu mereka mendirikan SI Merah, Sarekat Islam Merah, yang tentu saja gerakannya dianggap oleh Semaun revolusioner. SI Merah inilah yang kemudian ya, dalam perkembangan tataran sejarahnya itu memungkinkan orang-orangnya untuk lari dan menggulung benderanya lalu bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Maka yang tengah ini adalah ideologinya komunisme. Yang kanan inilah ideologinya nasionalisme. Siapa? Dia yang memproklamasikan bangsa kita. Yaitu Soekarno. Jadi kita tahu itu 3 murid, 3 gelombang ideologi. Padahal gurunya adalah satu ideologi, satu paham, yaitu Islam. Nah, dalam konsep ini menarik bagi saya. Bung Pata, waktunya kira-kira berapa menit lagi? Diingatkan saya. Lanjut Pak. Oh, lanjut aja Pak. Iya. Lanjut. Jadi 3 ideologi ini mengapa lahir dan diterima oleh generasi pada masa itu? Ya bayangkan saudara, kita terjajah. Ada yang menawarkan tentang Islamisme, ada yang menawarkan komunisme, ada yang menawarkan nasionalisme. Dalam konteks itulah menurut saya sosial kapital bangsa kita, modal sosial bangsa kita cukup kuat
Walaupun kita tahu 3 ideologi ini nanti menjadi bahaya laten, menjadi bom waktu yang meledak, dan menimbulkan trauma yang mendalam hingga saat ini. Salah satunya yang tengah ini. Bagi saya, cara ketiga mereka ini adalah jalannya masing-masing gitu. Jadi mereka ingin membangun jembatan emas, jembatan kemerdekaan, yang susunan materialnya dengan pikiran yang berbeda. Sehingga kokohlah jembatan itu. Nah, maka Soekarno mencoba untuk mengingatkan kita gitu, bahwa ketiga ideologi ini harus kita baca ulang. Dan kita harus mengkonfirmasinya dengan ahlinya. Agar kita tidak tersesat di kemudian harinya. Maka Soekarno menulis di buku di bawah bendera revolusi itu, Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsepsi Nasakom itu bagi Soekarno adalah upaya untuk merekatkan dan merawat 3 ideologi besar yang di dalamnya adalah generasi-generasi bangsa, anak-anak bangsa. Walaupun kita sama-sama tahu konsepsi Nasakomnya Soekarno itu hampir mirip dengan konsepsi paradigmanya Sun Yat-sen tentang Sam Min Chui. Jadi konsepsi Sam Min Chui-nya Sun Yat-sen itu kan masyarakat, negara, gitu ya. Satu lagi adalah tentara. Masyarakat, negara, dan ideologi. Lah, itu bisa dikembangkan di Tiongkok karena tidak ada agama. Yang paling mengerikan adalah kita, dan cara-cara pikiran revolusionernya Soekarno ingin memadukan nih, gitu ya, air, minyak, api, kira-kira gitu. Ya sudah hilang semuanya itu. Tapi bagi saya ketika merefleksikan tulisannya Soekarno tentang Nasakom, saya berpikir dan mencoba untuk memahaminya bahwa jika tidak lahir tokoh-tokoh yang berbeda aliran ini, mungkin cara-cara kita untuk mendewasakan negara ini masih sangat lama. Artinya tingkat kedewasaan kita bernegara masih lama kalau tidak ada perbedaan ideologi di dalam sebuah kubu bangsanya. Itu menjadi bagian pentingnya. Dengan demikian gitu ya, cara kita untuk menafsirkan Cokroaminoto di balik lahirnya 3 ideologi besar ini adalah bahwa Cokro guru yang demokratis, yang tidak memotong isi kepala muridnya berdasarkan bentuk yang dia inginkan. Walaupun itu konsekuensinya sangat-sangat logis di kemudian hari. Itu saja sebagai pemantik. Mari kita diskusi dan saya ingin belajar juga dengan rekan-rekan. Oke, terima kasih Bapak Tunggari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sulaiman atas materi yang tadi disampaikan. Ini menjadi pemantik untuk kita semua. Baik, untuk teman-teman semua yang ada di sini, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bagi yang ingin bertanya, bisa di-unmute dan langsung ditanyakan kepada Bung Sule. Izin bertanya, Bang, moderator. Ya, nama dulu ya, nama disebutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kindo dari mahasiswa pendidikan sejarah UHAMKA. Oke. Saya ingin bertanya tentang ketiadaan korelasi antara Islam dan sosialisme gitu. Mengapa Marx mengambil landasan materialisme dan berbeda dengan Hegel yang lebih ke arah idealis atau dengan berlandasan hal-hal seperti ritual seperti ketuhanan? Karena dalam bukunya Paulo Lafargue, Hak untuk Kemalasan, di situ sangat digambarkan dengan jelas bagaimana oligarki dan agama bekerja sama untuk menekan para
pekerja. Padahal kondisi pada saat itu Eropa khususnya Prancis telah melakukan revolusi Prancis. Akan tetapi perubahan itu tidak terjadi bagi kelas bekerja. Dia hanya mengganti majikannya saja, yang tadinya kaum kerajaan kini berubah menjadi para pemilik modal atau kapitalisme. Nah, landasan-landasan mengenai materialisme ini dibawalah oleh Sniflit dan sempat bertemu oleh Semaun di salah satu organisasi buruh kereta api pada tahun 1912 atau 13 ketika Sniflit datang ke Indonesia. Nah, itu juga dibahas juga di bukunya Ruth McVie itu di kemunculan komunisme di Indonesia. Nah, hal itu yang membuat Semaun membuat PKI di tahun 1914. Nah, padahal kondisinya pada saat itu kaum Islamis dan komunis itu sangat erat hubungannya, dan hal itu terbukti bagaimana pelopor gerakan petani Banten 1888 yang digerakkan oleh para kaum ulama itu menjadi salah satu bagian dari Partai Komunis, khususnya di wilayah Banten. Nah, sampai pada akhirnya PKI melakukan suatu pemberontakan, walaupun hal itu menyebabkan kegagalan dan banyaknya orang yang diasingkan di Bovendigul atau dihukum mati pada tahun 1926. Akan tetapi bagi Aidit dalam bukunya Tumbuh dan Berkembang PKI, di situ dijelaskan pemberontakan itu sebenarnya menyadarkan masyarakat pribumi bahwa kelanggengan kekuasaan kaum penjajah ini sebenarnya bisa dilakukan jika kita bersatu. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ada perubahan budaya ataupun stigma dengan sosialisme ini di hari ini. Walaupun hal itu disebabkan oleh propaganda Orba, dan sekali lagi kita sudah berada di masa pasca reformasi yang artinya nuansa-nuansa Orba sudah harus dihilangkan. Nah, mungkin kurang lebihnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Kindo atas pertanyaannya. Pak Bung Sule mungkin bisa langsung dijawab saja. Ya, baik. Menilik dari buku Ruth McVie, kita sama-sama tahu, khususnya yang telah mendalami buku itu dan membaca buku itu untuk mencari kebenaran yang konkret, bahwa hubungan yang dimaksud Kindo tadi, korelasi antara sosialisme dengan Islamisme itu cukup erat ketika spirit yang ditawarkan oleh Cokroaminoto itu masuk ke dalam keinginan dari masyarakat yang terjajah. Jadi jiwa dan spirit itu tuh berkembang dan dihidup-hidupkan gitu ya, oleh kerja-kerja pergerakan bawah tanah yang dilakukan oleh anggota-anggota dari Sarekat Islam. Inilah kemurnian Sarekat Islam yang belum terinfiltrasi oleh kepentingan yang kemudian tadi Kindo katakan, kepentingan oleh kelompok lain yang melihat celah bahwa gitu, terjadi kemandekan pemikiran dan gerakan yang cukup lambat dari Cokro, sehingga orang-orang muda seperti Semaun, Darsono itu memutar arah gitu untuk justru membuka warna baru di dalam konstelasi pergerakannya, yaitu menjadi Sarekat Islam Merah. Inilah sayap Sarekat Islam Merah inilah yang memungkinkan sesungguhnya cita-cita kemerdekaan itu bisa cepat diraih dan cara untuk melawan imperialisme itu terrealisasikan dengan cukup akurat. Tapi kita sama-sama sadar gitu ya. Ruth McVie juga menyebutkan bahwa Sarekat Islam Merah tidak memiliki basis massa yang cukup
Iya betul. Sehingga ideologi yang dikembangkan tersebut ya dipertanyakan. Di samping kita sama-sama paham bahwa ideologi yang ditawarkan oleh Sneflit ini ya, itu memiliki cantolan yang kuat, yaitu ke Rusia. Kira gitu. Nah, cantolan yang kuat itu juga didasari oleh situasi dunia yang ketika industri berkembang di Eropa, tetapi kerusakan terjadi di mana-mana dan memakan banyak korban, khususnya bagi kaum buruh tani, rakyat miskin kota, kira-kira gitu, atau kaum borjuis. Dengan demikian, ya, Kindo sama-sama mengkonfirmasi. Stigma yang dibangun oleh pemerintah berikutnya tentang sosialisme ini itu menjengkelkan gitu. Coba nanti kau baca buku Cokroaminoto itu Islam dan Sosialisme. Itu tidak ada warna merah di dalam buku itu sesungguhnya. Itu sudah diterbitkan ulang. Itu pure pemikiran Cokro tentang bahwa Islam itu selain bersifat vertikal, hablum minallah, dia juga harus horizontal, hablum minanas. Nah, yang bagian hablum minanas ini digarap oleh cara-cara pengorganisasian yang tepat. Maka kemudian, ya, ketika Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912, Cokro mulai membangun sayap tuh. Nah, Muhammadiyah jelas tuh. Ya, hablum minallah, hablum minanas. Khususnya hablum minanasnya, dia mendirikan amal usaha, sekolah, rumah sakit, panti, dan seterusnya. Nah, Cokro sebetulnya dalam kerangka di tahun itu mencoba untuk merapatkan barisan termasuk dengan Budi Utomo. Tapi lagi-lagi ya orang-orang seperti Semaun menganggap gerakan Cokro itu lambat. Banyak negosiasi, banyak musyawarah dengan para elit politik, dengan para elit pergerakan dan seterusnya. Nah, sangat wajar jika Semaun ingin revolusioner gitu. Karena tadi saya katakan ini terjadi distorsi sekaligus disparitas usia antara yang tua dengan yang muda. Disparitasnya sangat tajam gitu. Yang satu ingin mematangkan konsepsi, yang satu ingin bergerak tanpa konsepsi. Baru setelah itu kemudian bikin konsepsi. Mungkin sedikit itu, Kindo. Ya, Bung Bata. Halo? Ya, lanjut, Pak. Ya, ada lagi mungkin. Ya, untuk yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Itu di chat ada yang nanya tuh, Bang. Di chat. Ya. Di Ada chat. yang nanya tuh. Iya. Oke, saya bacakan ya. Pak Sulaiman, saya Melinda. Saya izin bertanya, apa sebenarnya motif Pak Cokro bergabung dalam Volksrat? Hingga pada akhirnya ketika beliau bergabung dengan Volksrat, SI terpecah menjadi dua kubu yang berseberangan. Karena memang yang saya ketahui, bergabungnya Pak Cokro dalam Volksrat untuk mengetahui kebebasan dari dalam atau dalam kurung memanfaatkan peluang yang ada pada saat itu. Namun pada akhirnya tidak mencapai tujuan akhirnya. Ya, bagaimana tanggapannya, Bung? Ya, terima kasih Melinda. Volksrat yang dibangun oleh dan diinisiasikan oleh pemerintah kolonial itu kan sesungguhnya untuk mengkotak-kotakan kaum elit politik agar mengetahui kekuatan politiknya. Volksrat dalam konteks kita adalah Dewan Rakyat atau saat ini adalah DPR. Nah, anggota-anggota Volksrat itu terpilih dan dipilih, tidak sembarangan. Yang memiliki ya diantaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Max Weber, kepemimpinan yang karismatik yang tentu saja membawa banyak anggotanya dan konsepsinya cukup jelas sehingga Cokro masuk ke dalam dewan itu. Nah, dewan itu ya, Dewan Volksrat konstituante itu memikirkan bagaimana nasib ketika ya Belanda tidak lagi menjadi penjajah dari negeri India atau dalam konteks ini Indonesia. Sehingga Volksrat, ya, perkumpulan para elit, kaum terdidik dan
kaum yang tercerahkan itu membawa sebuah spirit untuk cita-cita kemerdekaan. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam Dewan Foxtrot itu, dalam konstituante itu juga afiliasi ideologinya beragam dan saling berseberangan, bahkan berbenturan. Sehingga ya cara-cara Foxtrot untuk mewadahi konsepsi tentang negara dan setelah Belanda hengkang kira-kira begitu, itu tidak menemui titik yang paling vital dalam mengkonsepsikan dasar negara maupun Indonesia merdeka, sehingga tidak tercapai dia, Melinda. Kira-kira begitu. Dan kalau seandainya dalam hal ini saya berspekulasi, kalau seandainya Indonesia itu diproklamasikan oleh Cokro, ya, mungkin ya bisa saja negeri kita ini tidak lama usianya, gitu. Karena anggota bahkan murid-muridnya saja menentang. Padahal apa yang kurang dari Cokro? Itulah sejarah, ya. Bahwa dalam sejarah ada tokoh yang diciptakan oleh sejarah dan ada tokoh yang menciptakan sejarah. Lah Cokro ini tokoh yang pertama, dia diciptakan oleh sejarah. Dalam konteks imperialisme dan penjajahan, kapitalisme, kolonialisme, dia dilahirkan untuk menentang itu. Tapi dia tidak mampu menciptakan sejarah. Karena cara-cara atau perspektif cara pandang Cokroaminoto itu tidak bisa ditangkap oleh golongan muda yang spiritnya adalah revolusioner. Kira-kira begitu, Bung Pata. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Melinda dan jawaban dari Pak Sulaiman. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa di-unmute dan langsung ditanyakan kepada Pak Sulaiman. Ya. Ya, Pak Hadi Purwanto. Oh, ada Pak Hadi ya. Ya, ada Bung Jojo. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya ya Bang Panji. Ya, jadi terima kasih nih Bang Soleh, ini mantap nih. Nanti rekamannya kirim-kirim lah. Boleh. Ya, jadi kalau misalkan dari tadi sosialisme. Halo Nji. Halo. Halo. Ya terbata-bata Nji ente Nji. Di situ. Ya malum nih. Ya. Malam lagi di kampung. Siap. Ya, jadi kalau misal benar tadi kata Bang Soleh bahwasanya memang dalam konsepsi sosialisme Islam host ini ya ada ikhtiar dari host ini dalam urusan dunia gitu kan, hablum minanas. Nah, yang dimana ya kalau misalkan kita lihat bahwa praktek sosialisme Islam itu dia mengambil daripada sejarah dan ajaran Islam itu sendiri. Nah, kita kan bagaimana tidak ataupun kurang sosialisme yang besar dari ajaran Islam yang diambil oleh host Cokroaminoto, kita bisa pelajari dari sejarah bagaimana para budak-budak belian itu dijadikan orang yang terhormat. Ya, mungkin banyak kita kenal ada seorang pengajar guru Al-Quran, Salim Abu Zaifah gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian lah yang menjadi originalitas dari dia mengimplementasikannya itu, misalkan simpelnya dia mengatakan seperti ini, semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sekitar-sekitarnya siasat. Nah, ini kan artinya memang kalau misalkan kita lihat hanya sebagai ini kan kata-kata mutiara saja. Tapi kan justru kalau misalkan kita bisa merefleksikan terutama ke dalam diri kita itu kan, bahwasanya ya semurni-murninya tauhid itu kita harus selalu mengingat dan sadar itu kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, karena memang ada faktor dorongan agama untuk berbuat baik ini ya ada besarnya ke dalam diri kita kan seperti itu.
Nah, terus yang kedua, ya setinggi-tingginya ilmu bahwasanya memang ya sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang-orang yang beragama di Nusantara ini, nah kita harus sadar wawasan. Nah, ketika sudah wawasan, maka itu tadilah lewat siasat itu tadi bentuknya apa? Bentuknya produktivitas dan juga karya-karya, entah itu dalam bentuk pergerakan, dalam bentuk apapun. Nah, ini yang menjadi poin penting gagasan utamanya. Nah, kemudian pandangan saya, kenapa kalau misalkan kader-kadernya itu Soekarno, kemudian Semaun, dan juga Kartosuwiryo dia membelok. Yang pertama itu ini sebenarnya bisa jadi bahan pembelajaran buat diri kita. Ketika kita pada tahapan suatu pemikiran yang kan pemikiran ini kan pembelajaran semakin bertambah buku-buku yang kita baca. Nah, ini kita harus tahu jalan pulang, harus di feedback. Ketika pemikiran kita nyampe di dalam tahap sosialisme misalkan Marxis atau apa, nah ini kita harus feedback kembali. Ini benar enggak nih? Karena apa? Karena kalau misalkan menurut saya ideologis atau pemikiran dari manusia itu ya kan kadang bisa kita telah ia mempunyai sifat subjektivitas ada. Jadi subjektivitas yang dimaksud itu adalah tidak pasti, tidak tetap, dan belum tentu dapat diterima oleh siapapun juga. Maka perlu di feedback. Ketika kita sudah feedback, nah ini barulah kita di situ bisa tahu jalan pulangnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Nah, pertanyaan saya nih, untuk generasi muda hari ini, kan banyak kayak misalkan ya anak-anak muda yang masih aktif dalam pemikiran-pemikirannya, kemudian menambah wawasannya. Ini dalam tatanan siasat, ini bagaimana mensiasati mereka agar mereka ini tahu jalan pulang nih kan, seperti itu. Jadi nilai yang bertambah itu ketika tidak di feedback maka akan semakin relatif, Bang, kan kayak gitu. Maka untuk mengetahui bahwa saya semakin relatif atau tidak nih nilai-nilai yang saya ajarkan, maka perlu di feedback. Nah, seperti itu. Ini bagaimana nih kira-kira siasatnya, Bang? Seperti itu. Ditarik ke... Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Panji, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Sulaiman, boleh langsung ditanggapi, Pak? Ya. Terima kasih, Bang Panji. Menarik ini, ada tarik-menarik keinginan dan juga ya ada sign dengan dasolannya. Gitu ya. Jadi saya langsung ke ranah yang lebih ontologis. Bang Panji, bahwa generasi hari ini tidak punya map untuk kembali ke dalam pangkuan bumi pertiwi, menurut saya itu bisa dikategorisasikan gitu ya. Tapi yang terpenting adalah di balik itu semua, mengapa? Orang-orang yang mengajar sejarah di sekolah itu, ya, saya melakukan riset, itu dari 10 sekolah ya, yang mengajar sejarah dan dia backgroundnya adalah dari pendidikan sejarah, guru sejarah dari pendidikan sejarah, itu 10 sekolah persentase yang dicapai hanya 65% yang backgroundnya sejarah. Artinya saudara, menyedihkan memang ketika sejarah diajarkan bukan oleh yang ahlinya atau bukan oleh guru sejarah. Bayangkan saja, demi memuaskan hasrat jam kerja gitu ya, dan kekosongan jam kerja, guru TIK yang sebelumnya sudah lenyap tuh mata pelajarannya, ya dinegosiasikan ngajar sejarah. Yang terjadi adalah generasi yang lupa akan sejarah. Ya, inilah yang telah di-trigger oleh Bung Karno bahwa jas merah gitu, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lah kenapa? Bagi Hitler gitu ya, untuk menghancurkan sebuah bangsa ya tidak perlu dibom atom. Kita tahu Hiroshima Nagasaki dibom atom tanggal 6 dan 9 Agustus 45, hari ini menjadi nomor 2 setelah Amerika dalam segi teknologi, atau bahkan telah berhimpitan
Kira-kira begitu. Artinya tidak hancur. Menurut Hitler, jika sebuah negeri atau bangsa ingin dilenyapkan dan tercatat oleh sejarah, lupakan sejarah bangsanya untuk 3 generasinya. Kalau satu generasi usianya seperti Rasul, 60 tahun, berarti 180 tahun bangsa itu tidak mempelajari sejarah, maka dia telah menggali kuburannya sendiri. Sehingga bagi saya, perspektif yang paling jernih dan genuine, Bang Panji, adalah sejarah ada yang dikompromisasikan, bagian yang misalnya untuk kepentingan negara dan itu hidden, disembunyikan. Tapi terlalu lama menyembunyikan fakta sejarah itu mengakibatkan bangsa dan generasi kita semakin ingin tahu. Jadi sesungguhnya kalau pandangan saya, dibuka saja sejarah. Kita tidak perlu meniru kurikulumnya Korea dan Jepang, di mana perang antara Korea dan Jepang tidak diajarkan pada mata pelajaran di sekolahnya. Nah, kita perlu meniru Tiongkok. Tiongkok dalam kurikulumnya itu dari fase elementary school, dari fase dasar SD sampai perguruan tinggi, apapun jurusannya, itu diinjeksikan materi dan sejarah tentang kebesaran dinasti Tiongkok. Sehingga dia kokoh sebagai bangsa dan tahu jalan pulang, Bang Panji. Gitu. Kalau dia menjadi engineer, ya engineer yang sadar akan sejarah bangsanya. Kalau dia menjadi ekonom yang sadar akan sejarah bangsanya. Itu kan yang sebetulnya yang harus dihidupkan sebagai diskursus untuk menggiring orang yang tersesat di dalam negerinya. Dengan demikian, saya tertarik juga, inilah tugas berat intelektual di era post-truth. Ya. Ketika pakar tidak lagi dijadikan sumber untuk bertanya, gitu, maka kaum intelektual mulai harusnya bergerak ke arena yang lebih revolusioner dan dengan cara-cara yang anti mainstream, kira-kira begitu. Sehingga misalnya Panji jadi PNS misalnya di SD, itu boleh ngajarin cokro, gitu kan? Itu kan menarik. Iya, ya ngajarinya jangan perang di Diponegoro terus, walaupun ada di kurikulum, kira-kira begitu. Lah, dia harus diajarkan yang bersifat kontroversial agar daya nalar kritisnya itu dihidupkan, gitu loh. Kita kan diajak untuk ke arena sana, menghidupkan nalar kritis, critical thinking. Tapi kita tidak pernah kritis, menyajikan wacana dan materi. Lah, yang ada generasi rebahan, kira-kira begitu. Belajar sejarah ngantuk dia. Kira-kira begitu. Dan seterusnya. Itu sedikit sharing, Bang Panji, ya. Kemudian masuk yang... Ya Bang, makasih Bang. Yuk, terima kasih atas jawaban Bung Sule. Ada satu penanya terakhir nih. Ya. Ya Bung Jojo, ingat tuh bagaimana ada guru TU dijadiin guru sejarah gitu. Ini saya baca soalnya ya. Pertanyaannya, bagaimanakah pemikiran Cokro tentang Muslim National Underwich dan implikasinya dalam manajemen pendidikan Islam saat ini? Nah, ini pertanyaan Bung Jojo ini lebih berat dari pertanyaan kepala sekolah dia. Dia bicara pendidikan Islam dan manajemen. Oke lah Bung Jojo, karena kita satu guru gitu ya. Tapi Anda sudah tersesat. Bagi saya, Cokro dengan perspektif Muslim nasional, ini menarik nih. Ketika kaum nasionalis ingin merapatkan diri dengan kaum Muslimis, kira-kira gitu, Islamis, yaitu lahir sebuah gerakan. Tapi ketika kaum Muslim ingin berdekatan dengan komunis, ini yang terjadi adalah benturan, kira begitu, the clash.
benturan itu adalah sebuah tawaran dan tantangan sebetulnya. Mengapa? Karena Muslim yang nasionalis itu selain dia menerima ya butir-butir Pancasila, dia juga harus menerima butir-butir ketuhanan dan ketauhidan. Kira begitu. Jadi kalau ada Muslim nasionalis gitu ya, misalnya dia sangat nasionalis dalam beberapa aspek, bahkan dia melebihi seorang nasionalis. Tapi Muslimnya hilang, nah itu dipertanyakan. Gitu. Nah, bagi saya, ya konteks yang dimaksud oleh Bung Jojo bahwa kita perlu menyadarkan apa yang telah dibangun oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Bayangkan saudara, tahun 1950 sampai 1960 adalah fase sejarah yang menyakitkan bagi bangsa kita ketika bangsa kita berperang dengan saudaranya sendiri. Di situ ada PRRI Permesta, di situ ada gerakan G30S PKI, di situ ada pembantaian terhadap DI dan TI, kira-kira begitu. Bagi saya, Soekarno yang bersahabat dengan Kartosuwiryo ketika sudah ada di level tertinggi dari puncak pemerintahan itu perlu mengamankan negara bagi saya, gitu ya. Dan sesungguhnya jika cita-cita besar proklamasi yang dilakukan oleh Kartosuwiryo terhadap DITI itu berhasil, ya tentu saja kita harus rela saudara kita yang tinggal di timur sana itu bukan bagian dari kita. Itu saudara kita yang bukan Muslim itu bukan bagian dari kita. Karena negeri ini dibangun baldatun toibun warabun gofur gitu. Gemah rifah loh jinawi itu tidak hanya kaya alamnya, tapi kaya akan agama, budaya, dan seterusnya. Nah, inilah yang harus di-manage ya terhadap pendidikan Islam kita, yaitu wal takum minkum khairu ummah. Jadi perlu ada sekelompok umat yang bermanfaat gitu. Rahmatan lil alamin. Menerima semua perbedaan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita mengarah pada itu tidak. Kalau tidak mengarah, sulit bagi bangsa ini untuk meremajakan dirinya dalam konsep yang toleran. Karena Rasulullah mengajarkan pada kita ya dalam negara Madinahnya itu tidak hanya hidup kaum Muslim saja misalnya, kayak begitu. Dengan demikian ya Muslim nasional, Muslim yang berkesadaran sejarah, Muslim yang menerima nilai-nilai luhur Pancasila dan Muslim yang menerima kebinekaan kita. Mungkin itu Pak Hadi Purwanto jawaban dari saya. Oke. Satu Bang. Ya, Ben, silakan Ben. Satu ya, terakhir ya. Oh. Ya. Iya, Bang Sule, ini Beni. Ya, jadi gini Bang. Tertarik dengan saya nariknya keadaan sekarang aja ya, tentang generasi mendatang di zaman now gitu ya Bang. Tadi ada statement bahwasanya kita lebih banyak melihat antara kayak seperti kaum rebahan dan lain semacamnya gitu ya Bang ya. Kan dikatakan bahwa Indonesia itu bonus demografi, berarti ibarat kata mah pemudanya itu lebih banyak lah ya yang memiliki waktu produktif. Tapi dalam keadaan yang kita lihat di keadaan sekarang gitu, lebih banyak yang dikonsumsi oleh para pemuda-pemuda itu sesuatu hal yang kita sama-sama tahu yang trending di YouTube itu lebih banyak ke hal prank, ke hal-hal yang lebih kepada terus kegiatan-kegiatan yang lebih banyak ke gimmick dan lain sebagainya gitu loh Bang ya. Kalau menurut saya kan kayaknya itu bakalan berefek gitu ya, bakalan berefek ke depannya. Nah, kira-kira nih dalam hal kesejarahan
Yang dimana sebenarnya kan ilmu sejarah ini kalau kita pelajari banyak banget petikan-petikan keilmuan yang bisa kita ambil. Contohnya gitu kan, tokoh-tokoh itu banyak yang udah berjuang dari masa muda, ya kan, dari 19 tahun, umur 20 tahun udah gabung lah kegiatan keorganisasian yang gebrakannya luar biasa dah. Ternyata itu dari muda gitu gebrakannya. Berarti kalau kita lihat dari keadaan sekarang nih, gerakan-gerakan pemuda dengan yang tadi sudah disampaikan, kira-kira 10 tahun atau 15 tahun lagi, kalau dari kacamata Bang Sule nih, itu dalam hal kebermanfaatan sejarah ini, kira-kira masih akan terasa, atau kira-kira bagaimana gitu, Bang? Ya. Kalau dari menurut pandangan Bang Sule gitu, melihat keadaan pemuda yang keadaan sekarang gitu. Oke, langsung Bang. Ya, terima kasih Bang Beni. Ini ada 3 hal ya, tentang bonus demografi, produktivitas, dan pemuda serta masa depan sejarah kita. Saya mau menyampaikan sedikit. Kita mau melanjutkan ya track yang telah dilalui oleh Yunani atau Prancis. Kalau kita mau melanjutkan track yang dilakukan oleh Yunani, kita tahu Yunani itu negeri yang kurang apa? Negeri filosof. Banyak pemikir, sejarah, sosiologi, geografi, negara, ekonomi, lahir semuanya dari para pemikir dan filosofnya. Tapi mengapa dia tahun 2012 kolaps sebagai sebuah bangsa? Gitu. Ekonominya ya tidak bisa menopang kesejahteraan masyarakatnya, dan warga negaranya yang bekerja sudah pensiun bahkan tidak bisa digaji. Kita masih ingat berita itu. Yunani kolaps tahun 2012. Apa yang salah? Atau satu lagi, Prancis. Kita tahu saudara, negeri ini di mana sains, teknologi, seni, gitu ya, budaya dan sejarah menjadi penopang suci yang membuat Prancis survive hari ini. Ada 2 perbandingan yang cukup ekstrim di sini. Ketika Yunani bergelimang para pemikir dan filosof, tapi lantas generasinya amnesia terhadap sejarah. Maka konsekuensi logis dari waktu adalah dia dihukum oleh keadaan yang kolaps itu tahun 2012. Sementara Prancis, kita juga tahu di sana lahir para pemikir dan filosof, gitu ya. Tapi mengapa dia menjadi kota mode hari ini, di mana kita tentu saja ingin ke sana, menyaksikan peninggalan dan monumental bangunannya yang dipadukan oleh sains, teknologi, seni, dan sejarah. Nah, dalam konferensi yang saya ikuti bersama dengan almarhum mantan Menteri Pendidikan era Pak Harto, yaitu Profesor Daud Yusuf, almarhum Daud Yusuf, pernah mengatakan ketika dia kuliah di Sorbonne University di Prancis, bahwa modal sosial yang menopang Prancis hari ini sampai dia survive adalah 2 hal. Generasinya dan negaranya itu disadarkan oleh sejarah dan ditopang oleh agamawannya. Sehingga 2 kutub ini gitu ya, dia bukan saling berlawanan, tapi dia saling mendukung. Negerinya dibangun di atas ya konsepsi para sejarawan, ya pandangan para sejarawan ke depannya dan pandangan para agamawannya. Sehingga saudara, sekarang kita harus membuat sejarah itu lebih mewah, karena sejarah bukan pelajaran tentang masa lampau saja. Dia berdimensi waktu dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Sehingga sebuah negara yang memikirkan masa depan berarti dia berkesadaran sejarah. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Sartono Kartodirjo, bahwa puncak orang atau sebuah negara gitu ya menempatkan sejarah di atas bangunan tertingginya adalah ketika para sejarawan didengarkan pandangannya. Tapi sebaliknya ketika para sejarawan itu hanya memuaskan nafsu belaka di acara-acara yang seremonial televisi kita,
tidak diposisikan secara mewah dan elegan di dalam kabinet, yang terjadi adalah hiruk pikuk. Sebuah transisi yang tidak bisa melepaskan dirinya dari belenggu masa lalu saja. Nah, jadi India sudah melesat jauh meninggalkan kita, Korea Selatan sudah melesat jauh meninggalkan kita. Kita masih saja hanyut dalam isu tahunan, yaitu tentang kebangkitan PKI, yang sesungguhnya PKI sudah mati, yang tidak ada cantolannya lagi. Itu karena kita belum selesai akan menafsirkan sejarah. Yang berdosa siapa? Ya, saya kadang-kadang mikir, berkontemplasi, jangan-jangan saya yang berdosa. Guru sejarah, dosen sejarah, gitu. Yang tidak mampu membangkitkan hasrat generasinya untuk berkesadaran sejarah. Begitu, Bung Beni. Oke, terima kasih Bang. Mantap jiwa. Yuk Bung Sule, ini karena waktu udah hampir 5:30. Ya, mungkin saya kasih waktu 1 menit untuk closing statement dari ente, Bang. Ya, terima kasih Bung Pata, rekan-rekan semua atau Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam kefakiran ilmu saya, tentu saja saya harus banyak mengoreksi data dan seterusnya. Sesungguhnya data yang keliru itu datangnya dari saya. Tapi bagi saya adalah keberanian kita untuk mengungkapkan narasi sejarah itu lebih penting dibandingkan kita bersembunyi dari kenyamanan yang sesungguhnya menjadi bom waktu di masa depan. Maka pentinglah kita kembali kepada sejarah. Apapun profesi kita gitu. Apapun gerakan kita, apalagi para aktivis. Itu literasi yang harus lebih genuine, ya literasi sejarahnya. Gitu. Karena aktivis kita dilahirkan oleh pemikir-pemikir yang berlangsung secara lama dan dalam rentang waktu yang panjang. Kira-kira begitu. Maka Cokro sebagai pemikir dan guru bangsa, raja tanpa mahkota, raja Jawa tanpa mahkota, itu penting juga untuk dihidupkan konsepsi-konsepsinya yang bagi saya masih cukup relevan tentang keindonesiaan kita, keislaman kita, kebinekaan kita. Tanpa harus kita sepakat misalnya. Karena yang terpenting adalah itu kajiannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bung Sule atas penyampaian materinya tentang pemikiran Cokroaminoto. Tentu masih banyak sekali ya pemikiran, penelaahan yang harus kita baca dan kita kaji ulang. Yang mana apa yang tadi disampaikan oleh Bung Sule hanya memantik semangat kita dalam mengkaji dan membaca bagaimana sejarah yang pernah berlangsung di Republik ini. Jadi bagi teman-teman semua, jangan pernah melupakan sejarah seperti tadi yang disampaikan bagaimana Yunani itu menjadi kolaps pada tahun 2012 karena dia melupakan apa yang filosof-filosof besar dulu pernah disampaikan kepada generasi selanjutnya. Jadi semoga Indonesia pada hari ini dan pemikiran Host Cokroaminoto yang relevan pada saat ini kita budayakan, kita kembangbiakan sehingga kita menjadi berlipat ganda dan terus berproses dalam rangka menjaga keutuhan dan semangat dari apa yang dipaparkan oleh Host Cokroaminoto. Ya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Sulaiman, Bung Sulaiman yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Dan untuk teman-teman semua, sekali lagi diingatkan untuk telaah ini adalah kajian pekanan yang insya Allah akan berlangsung setiap pekan, bisa sekali seminggu atau 2 kali seminggu, yang mana akan menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan buat teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak